Selamat datang kembali di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini lagi-lagi ini adalah episode kedua nih. Di mana aku bersama dengan Mas Rajif. Halo Mas. Akan menjelaskan hal-hal yang super teknis gitu. Nah, karena ini sangat penting ya, Mas ya. Apalagi di dunia blockchain gini, biar kita paham tuh ketika ngelihat punya collection, punya item, itu kita bisa ngebaca di dalamnya itu sebenarnya apa sih blockchainnya gitu, atau dari sisi teknologinya gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang IPFS. Waduh, apalagi tuh IPFS. Nah, boleh Mas, kita akan bahas apa aja nih hari ini nih? Ya, jadi kita bakal coba bahas tentang IPFS dan kita coba lihat gimana sih cara orang-orang itu ngelihat data gambar dan data metadatanya dia gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat itu kan ada metadata, terus ada JSON. Apa sih tuh? Nah, kita mau coba bahas itu tuh. Oke. Jadi mungkin ini kali ya, kalau yang awam ngelihat di OpenSea kan gambar doang nih. Betul. Sama trades mungkin. Betul. Di OpenSea-nya. Nah, sebenarnya itu tuh ada teknologi di belakangnya ya, IPFS-nya itu ya yang munculin si gambar sama si metadatanya itu. Iya, betul banget. Oke, siap. Let's go Mas. Kita langsung masuk aja. Jadi gambar yang dibuat sama kreator-kreator itu tersimpan di storage. Iya, nah storage-nya nih macam-macam nih. Tapi sekarang lagi booming banget nih IPFS. Oke. Jadi IPFS ini Interplanetary File System. Interplanetary File System. Ya, nah ini kita simpennya nih ada beberapa tools atau beberapa platform untuk kita naruh di IPFS. Jadi teman-teman bisa pakai IPFS itu sendiri atau ada juga IPFS namanya Pinata. Nah, ini juga sering banget dipakai sama kreator-kreator. Nah, di sini saya mau langsung liatin aja kali ya. Saya coba pakai Pinata IPFS. Jadi teman-teman bisa langsung cari aja Pinata Cloud. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini emang jelas banget nih penjelasan Your Home for NFT Media. Ini banyak banget teman-teman kreator-kreator yang pakai ini. Bahkan kreator yang lagi project yang lagi naik nih, pakai ini juga ternyata. Nah, ini kita bisa bahas juga nih. Sekalian. Nanti kita ngeliat project juga. Siap, kita bisa coba bedah juga. Dia juga pakai Pinata ternyata. Nah, di sini teman-teman bisa langsung login aja. Bisa register nih pakai akun Google, enak banget teman-teman. Jadi nggak usah repot teman-teman. Nah, di sini saya udah login. Dan di sini adalah contoh yang dimana saya udah upload IPFS saya. Kayak gitu. Nah, karena kalau dilihat sini ada beberapa project nih teman-teman. Karena emang dari sisi saya pun lagi deploy project juga. Jadi saya udah masukin di sini beberapa. Nah, di sini kalau teman-teman sambil nyobain juga di laptopnya masing-masing masih kosong nih bahasanya. Nah, itu emang pertama kali emang masih kosong teman-teman. Tapi ketika udah ke-upload kurang lebih kayak gini. Nah, ini adalah contoh yang udah ke-uploadnya. Berarti mirip ini ya, kayak Google Drive gitu nggak sih? Mirip kayak Google Drive, penyimpanannya emang di cloud. Ya, cuman ini emang yang ngebedain apa tuh? Yang ngebedainnya, nah ini yang ngebedainnya. Kalau teman-teman nyimpennya di Google Drive, ketika teman-teman taruh gambar ini masuk ke Google Drive, bisa dilihat, ya udah dilihat. Tapi kalau posisinya IPFS, apalagi teman-teman mau coba create project, terus gambarnya ada 5 misalnya. Ketika teman-teman mau lihat gambaran 5, ya udah kelihatan tuh 5 gambarnya. Tapi kan teman-teman butuh yang namanya penjelasan, ada metadatanya dan lain-lain, ada JSON-nya. Nah, itu nggak bisa di Google Drive. Jadi harus pakai IPFS. Kayak gitu. Oke. Munculinnya kalau IPFS bisa gitu. Nah, jadi di sini langsung aja nih kita coba tes nih. Di sini saya ada 2 yang namanya adalah Ayas OpenPunk sama Ayas OpenPunk metadata. Terus ini juga ada yang lain nih sama ya. Ada yang metadata, ada yang image nih.
Nah, contoh saya mau coba buka yang Ayas Open Punch dulu nih. Saya coba klik aja di sini. Di sini muncul gambarnya nanti ada kurang lebih 1000 gambar. Satu PNG dan kawan-kawan kayak gitu ya. Contoh misalnya saya mau lihat gambar yang 105. Saya coba klik nih. Nah, ini muncul gambarnya. Bisa di Google Drive, bisa nih kayak gini. Nah, tapi yang di Google Drive itu nggak bisa adalah ketika kita mau lihat JSON-nya. Oh, metadatanya. Metadatanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Di PFS bisa dan bisa terhubung sama gambar yang bersangkutan. Contoh, teman-teman mau lihat gambar 5. Teman-teman mau lihat metadatanya gambar ke-5, itu bisa saling berhubungan. Oke, gambar ke-5 dengan metadata gambar ke-5. Nah, ini kita coba lihat langsung ya biar nggak bingung ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya nih, ini gambar ke 105 ya. Gambar 105. Iya, betul. Berarti metadata 105 harusnya menjelaskan gambar ini dong. Betul. Kayak gitu. Nah, di sini tadi saya coba ngeklik yang ini yang gambar ya. Itu gambar. Yang ini yang metadata nih. Saya coba klik. Saya coba klik, munculnya kurang lebih sama kayak tadi. Tapi bedanya adalah .json, teman-teman. .json. Oke. Nah, JSON ini saya mau coba lihat yang 105 juga. Ya. 105 saya coba klik dan munculnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada atributnya, ada thread-nya macam-macam di sini. Disinilah yang bisa terhubung sama gambar yang tadi yang 105. Kayak gitu. Threads, ada background, ada face. Oh, ini kalau di OpenSea kategori threads, ya, betul. Terus nanti di dalamnya ada threads ini apa? Ada yang body 1, ada yang backgroundnya gray. Betul. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini ada ID-nya. Nah, jadi yang membedakan ketika teman-teman upload Google Drive ini banyak banget. Pasti di sini teman-teman lihat ini kan ada codingan ya. Ini JSON nih, ini JavaScript Object Notation nih. Di sini ID-nya ada. ID ini yang bikin dia unik. Yang bikin dia unik dari gambar yang lain. Tiap gambar beda ID-nya. Seluruh gambar yang ada di IPFS beda. Beda ID-nya. Beda ID-nya kayak gitu. Di sini ada name. Ini menandakan ini gambar keberapa sih ini. Di sini nih ada pagar 105 dan seterusnya. Ini token untuk membedakannya. ID bukan? Bisa dibilang token ID juga. Oke. Nah, kalau misalnya di sini dari sisi JSON-nya namanya name. Iya, oke. Terus ada deskripsi, ada image-nya. Nah, image-nya ini teman-teman, ini adalah image yang tadi kita lihat yang di sebelah nih ya. Ini ada 105. Nah, ini. Oke. Gimana cara membuktikannya? Nah, kebetulan di sini ada yang namanya kode nih, atau disebutnya di sini adalah CID ya. Oh, itu CID. Ini CID-nya. Oke. Di sini ada kodenya, terus ada gambar keberapa 105.png. Oke. Contoh, misalnya teman-teman mau coba, boleh silakan teman-teman. Ini di copy aja. Terus teman-teman coba ganti di sini. Terus ganti juga 105.png. Bener nggak sih ada kayak gitu? Kita cuma tes nih, ganti URL-nya sama URL yang ada di sini. Oke. Nah, kalau udah diganti, di enter aja. Muncul. Sama nggak? Sama ternyata. Kayak gitu. Jadi ini teman-teman, ada dua. Yang satu adalah gambarnya, yang satunya lagi adalah JSON-nya. Metadatanya. Kayak gitu. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat nih. Oh, berarti metadata tuh nggak langsung dari si satu file ya untuk ngejelasin gitu. Kayak si gambar tadi emang harus tetap dijelasin dari si JSON-nya. Betul banget kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Harusnya udah mulai kebayang ya. Jadi ada dua. Dan ini dilakukan oleh IPFS. Gambar sama metadata. Oke, sekarang kita coba lihat nih project yang kita mau bedah. Oke, bedah dari sisi project OpenSea kali ya. Bisa, bukanya. kita langsung buka aja OpenSea ya. Bang, OpenSea Bang. OpenSea, di sini saya coba cari apa nih project yang lagi booming. Misalnya teman-teman boleh sambil cari juga kalau penasaran. Oke, boleh Azuki ya. Teman-teman boleh cari juga atau mau cari project yang lain bebas ya. Oke, kita coba lihat Azuki yang ini ya. Oke. Nah, ini Azuki nih. Di sini kita coba cari misalnya gambar yang ini boleh nih. Boleh main gitar. Oke. Kita coba gambar yang ini. Terus kita lihat. Nah, ini nih.
Nih threads-nya nih. Nah ini tuh dari si JSON-nya itu. JSON-nya. Jadi dari sini nih teman-teman. Nah dari sini nih. Nah munculnya kelihatan di sini. Berarti persentasenya dari mana? Dari narik data si JSON ini juga berarti? Iya betul. Diolah. Betul diolah. Jadi kita coba generate gambarnya tuh. Itu ada, ini agak sedikit teknis nih teman-teman. Jadi nanti di codingannya itu kita coba masukin threads-nya. Kita coba pecah-pecah nih gambarnya. Nanti di codingannya dari sisi teknikalnya kita coba generate supaya gambarnya jadi nyatu. Dan di situ pas lagi generate teman-teman bakal ubah gambar dan metadatanya. Jadilah JSON-nya. Dan jadilah seperti ini teman-teman. Ini diupload sama teman-teman developer. Diupload ke Pinata karena di Pinatanya di sini ada upload. Nah, teman-teman bisa upload foldernya kayak gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan di sisi developer, dari sisi programmingnya itu emang udah di build di lokalnya mereka supaya bisa langsung kebuat metadatanya. Nanti gambar dan image, gambar dan JSON-nya ini bisa saling terhubung tuh kayak gitu. Berarti ini di coding juga nih, di dalam codingan dimasukin juga nih. Di codingan dimasukin. Kayak gitu. Untuk manggil kali ya, untuk nampilin. Untuk nampilin. Kayak gitu. Supaya jadi JSON. Karena JSON ini kan kalau teman-teman lihat kan di sini modelnya gini ya. Nah, ini nih harus di coding ya teman-teman. Harus di coding dalam arti coba disatuin supaya jadi atribut di sini nih. Ini kan ada atribut ya. Nah, nanti nyatu nih di codingannya. Coba tadi Azuki. Nah, kita lanjut ke Azuki. Di sini ada propertiesnya nih kurang lebih sama seperti ini ya. Nah, terus kita coba lihat aja kontrak address-nya. Kontrak address. Kita coba bedah kontrak address-nya. Nah, di sini kita coba lihat di kontrak, teman-teman. Oke, di kontrak ini ada codingannya ya, Solidity-nya. Oke, ini codingannya ya. Terus kita coba lihat di sini di bawah kita lihat token Yuri. Token Yuri. Token Yuri. Di sini teman-teman pilih mau gambar berapa. Contoh misalnya saya mau coba cari nomor 10 misalnya. Saya coba klik di sini, muncul nih. Oke. Nah, di sini IPFS-nya teman-teman. Oh, ini IPFS-nya. IPFS-nya. Kalau teman-teman perhatikan, ini URL-nya ini ikj.ttp mypinata.cloud. Azuki juga pakai Pinata. Pakai Pinata dia. Sebesar Azuki dia pakai Pinata karena emang rekomen banget ya, rekomen banget untuk Pinata kayak gitu. Lanjut. Nah, contoh. Coba ini. Yang bisa mana? Dibuka nggak? Bisa. Coba. Bisa. Kita coba lihat di sini. Saya coba copy linknya, saya coba masukin, saya coba langsung lihat aja di sini ya. Oke, saya coba geser. Nah, muncul seperti ini. Oh, ini metadatanya. Metadatanya. Jadi yang di-upload itu nanti di Etherscan itu adalah metadatanya teman-teman. Metadatanya isinya adalah ini dan bisa gambarnya kelihatan itu karena image ini nih teman-teman nih. Kayak gitu. Jadi nggak gambar toh langsung diliatin, tapi metadatanya yang diliatin, metadata yang narik gambarnya karena di sini ada name image-nya kayak gitu modelnya. Gitu. Dan ditampilin sama OpenSea itu apanya? Metadatanya? Metadata-nya, tapi dia ngambil atribut image-nya supaya gambarnya muncul. Ini agak sedikit teknis nih teman-teman. Iya, coba buka Mas itu. Oke, saya coba klik di sini. Muncullah gambar yang tadi saya coba lihat ya kayak gitu. Ini gambar nomor 10. Nomor 10. Tadi kan kita 43, ini yang pakai gitar 4385. Ya boleh, teman-teman kalau mau cari juga silakan. Kayak gitu contoh misalnya mau coba lihat nih. Ini ya. Iya. Kita coba lihat aja terus teman-teman bisa langsung copy aja. Masukin aja ke URL-nya teman-teman. Kayak gini. Terus teman-teman tinggal klik. Tuh sama kurang lebih. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih mirip nih yang kayak saya ya. Saya namanya tuh di sini ada Ayas MyPinata Cloud. Kalau Azuki IKJ.ttp. Ikuzo. Iya. Iya. Sama, jadi pakai Pinata kayak gini ya. Jadi itu teman-teman, menariknya untuk IPFS. Mungkin kalau ada teman-teman programming yang ngelihat, emang harus di IPFS ya. Bisa nggak sih di storage lain? Misalnya saya udah punya server AWS, silakan. Dan pastikan teman-teman punya juga dan bisa mecahin tuh antara image dan metadatanya, JSON-nya. Boleh di mana aja. Tapi pisahkan
coba antara image dan JSON-nya. Oke. Tapi kalau teman-teman pakai IPFS ini lebih enak teman-teman. Kayak gitu, lebih enak karena posisinya kita udah dibantu dengan yang namanya adalah si ID ini ada kodenya ini nih untuk apa ya ibaratnya key-nya unik. Ini kode-kode ini beda-beda nih. Nah, IPFS ngebantu ini teman-teman. Oke. Itu nanti si key-nya ini dipanggil di codingan. Panggil di codingan, disesuaikan. Kayak gitu supaya JSON dan image ini bisa saling terhubung tuh. Kayak gitu. Menarik ya. Oke. Berarti pada dasarnya orang tuh megang kontrak ya? Megang kontrak. Yang diejawantahkan secara tampilan itu ya gambar yang ada di si IPFS tadi. Ya, betul banget. Kayak gitu. Jadi kalau mau cek teman-teman mau bedah silakan tuh. Penasaran nih, ini project sebagus ini naronya di mana sih? Silakan. Teman-teman coba juga. Mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika mau beli project mungkin. Kayak gitu. Jadi ini bagus nih projectnya nih karena ABCD ada poin-poin yang bikin teman-teman yakin bisa aja kayak gitu. Oke, siap. Segitu dulu kali ya. Boleh. Menjawab banget sih mengenai sisi IPFS tadi juga dibedah dari sisi OpenSea-nya. Jadi kalau mau nyoba bisa tuh. Bisa banget. OpenSea, pilih collection, pilih item, lihat kontrak address, masuk ke token URI. Kontrak, read kontrak, token URI, pilih yang mana tokennya baru bisa ngelihat IPFS-nya. Oke, siap. Ada lagi Mas Ajif nih penjelasan tentang IPFS? Cukup. Ini padat sih, singkat tapi jelas. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih teman-teman semua yang udah semoga ini ya ngebantu banget ya. Apalagi kalau mau sebagai kolektor gitu kan pengen harus paham juga sih menurutku tentang yang kayak gini-gini nih. Teknis yang sebenarnya nggak susah-susah banget ketika ternyata dibedah gitu. Oke, siap. Kalau teman-teman suka sama video kayak gini boleh tinggalin like-nya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang IPFS boleh kali ditinggalin di kolom komentar pertanyaannya. Kalau bisa kita jawab. Mas Rajif sih nanti yang jawab. Oke, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel NFT Indonesia biar teman-teman nggak ketinggalan mengenai edukasi di dunia NFT gitu. Terima kasih semuanya. Dadah.